Nah, teman-teman, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi. Salam doa dari gue, gelap siapa takut. Jadi di video gue kali ini, gue mau nunjukin teman-teman, sebenarnya center favorit gue tuh apa sih yang buat EDC? Ya, gue kan tuh banyak center tuh ada sampai ratusan. Nah, jadi apa sih center yang favorit buat gue? Nah, itu center sebenarnya jarang gue juga bikin videonya, gara-gara sering dipakai apa gue taruh di mobil. Oke. Nah, sebelum ke sana, gue akan tunjukin dulu center-center yang tipe baterai 14500 AA sama NMH yang gue punya dulu ya teman-teman. Oke, yang gue punya dulu. Nah, pertama gue ada Convoy T3 ya, ada S-Beam H16, ada Pokelit AA, ada Silo S21, ada Chansky P12R, ada Wurkos TS10, ada Lumintok Tool AA, sama ada Lumintok Tool AA 3.0 ya. Ini gue punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, tetapi untuk Wurkos TS10 dia tidak bisa menggunakan baterai AA. Dia harus menggunakan baterai 1400. Sisanya rata-rata sih bisa ya. Yang ini juga harusnya bisa nih ya, Chansky P12R. Nah, tapi kalau dari susunan yang ini, teman-teman tanya yang mana sih rekomendasi? Menurut gua sih Silo S21 karena dia bisa ngecas di senternya. Kalau dari yang ini ya, gambaran ini. Oke. Dia juga simple, ada strobo. Jadi oke lah. Nah, sekarang gua akan lanjut ke center berikutnya ya. Gua susun dulu ya, teman-teman. Ini kan ada 8. Nah, sebelum gue lanjut, daripada nanti gue bingung, total gue ada center sekitar 19 ya yang bisa baterai AA, oke? Atau 14500 atau NMH yang gue ketemu ya. Tapi kalau ada satu yang sudah hilang apa kemana ya udah gue akan lupakan, oke? Gue akan susun yang part kedua. Nah, yang berikutnya ya, di sini gue ada Astrolook LT02. Spesial dari Astrolook LT02 apa? Dia ada diffuser sama ada buat sorotnya. Jadi ini center simple. Ketika kita mau camping hiking butuh diffuser, bisa pakai. Begitu butuh sorot bisa dinyalakan ya. Seperti contoh nih ya. Nah, ini kan diffuser nyala, klik 2 kali. Kalau kita klik 3 kali, dia jadi ganti sorot tuh. Ya. Nah, ini buat teman-teman yang hobi camping oke ya. Dia juga bisa ngecas di senternya. Bisa baterai AA ya. Nah, lalu ada Netcore MT1A Pro, ada OLED. Menurut gua nih OLED harga sih lumayan mahal ya. Waktu beli tuh 700 ribuan. Gua ngincar warna merahnya. Yang gue suka dari OLED-nya adalah warna merah udah pasti, sama dia cuman punya 2 mode. Waktu beli sudah baterai, ya baterai. Lalu ada Nikon B74T ya. Lalu ada Jetbeam Jet1MK. Nah, teman-teman kalau mau cari center baterai 1400 14500 yang ekonomis, harganya ekonomis ya maksudnya, simple, lumayan terang, ini sangat rekomendasi ya. Dia bisa menggunakan 3 baterai juga. Oke. Nah, lalu terakhir di sini ada Nikon B74E. 74E sama 74T ini sama-sama aja bentuknya, cuman beda beberapa fitur ya. Ya. Jadi sekarang di bagian kedua ini teman-teman sudah tahu ya center gua ada apa aja. Nanti di part terakhir gua akan kasih tahu center yang favorit gua dari sekian center yang gue punya, yang tujuannya hanya untuk EDC ya, bukan cari terang-terangan, ya kan? Maksudnya buat kegiatan sehari-hari gua, tapi bukan terang-terangan, ya. Kalau terang-terangan udah tau lah pasti gue pilih apa, ya. Lanjut. Nah, lanjut ya. Oh ya, teman-teman, gue lupa. Total center gue tuh ada 20, karena ada satu Lumintok GTA, gue lupa bawa, jadi gue nggak bisa bikin kontennya, teman-teman ya. Nah, lanjut. Di sini ada Wurkos TS12, ada Wuben E6, ada S-Beam TAC AA, ada Sofrin SP10, ada S-Beam Raider RX. Bisa dilihat ya. Nah, kalau untuk ketiga center ini karakternya memang rada sorot ya. Nah, kalau dari center ini teman-teman lihat kira-kira apa sih yang rekomendasi ya? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke. Nah, kalau untuk Wurkos TS11 ini TS12 ya, gue udah hampir lupa namanya nih. Oh iya, TS12. Karakternya sorot. Ya, kalau teman-teman cari center yang mau kecil, karakter sorot, harga ekonomis, Wurkos TS12. Tapi kalau teman-teman ada budget lebih, boleh S-Beam TAC AA atau Wuben E6. Wuben E6 ini menggunakan LED Osram yang CSLPM ya kalau nggak salah, itu sorotnya oke banget ya. Nah, kalau Sofrin SP10 standar
S-Beam Raider RX standar juga ya. Nah, tapi untuk Raider S-Beam RX ini dia unik nih. Didorong ke sini, dorong ke sini. Nah, dia buka baterainya di sini. Oke. Balikin. Nah, untuk kelima senter ini yang TS12 dia tidak bisa menggunakan baterai AA. Jadi mau nggak mau ya harus 14500. Kalau bagi teman-teman itu yang suka camping-camping mungkin agak kurang rekomendasi karena bawanya repot ya, banyak-banyak baterai, mending yang sekali pakai buang. Nah, sudah lihat ya semuanya. Nah, teman-teman yang sering nonton gua pasti sudah tahu ya, sebenarnya center favorit gua yang buat EDC sebenarnya itu yang mana ya. Nah, udah lihat. Oke, tahu nggak apa teman-teman? Nih, gua tunjukin ke teman-teman itu adalah Nikron B74E. Tuh, pada hancur tuh semua, kena benturan di kendaraan. Senter ini termasuk gue jarang pakai. Cuman ini senter memang standby di kendaraan gue, ya. Kenapa gue pilih Nikron B74E? Ini senter bener-bener multifungsi banget. Menurut gue kekurangan dia tuh cuma 2. Tapi kekurangan pertama itu is oke lah ya. Nah, tapi yang satunya lagi nih agak mengganggu kadang ya. Ini senter nggak bisa ngelock. Otomatis kalau nggak sengaja kepencet, ketahan, dia suka nyala. Nah, itu dia. Nah, gue lupa nih harganya beli berapa, kayaknya 300 ribuan. Gue pernah bilang sama teman-teman, kalau senter kecil gini, pegangnya kan nggak nyaman nih. Nah, ini senter bisa dijadiin headlamp, ada talinya lagi. Belinya terpisah, jadi tinggal dimasukin ke sini, tekan, udah, ininya diputer, jadi headlamp. Jadi tangannya feel free, ya. Oke, tuh. Talinya beli terpisah dulu, kalau nggak salah beli 60 ribuan ya, atau 50 ribuan. Nah, jadi sekarang ini nih, kenapa gue paling suka ini ya? Dia ada magnet di belakang sini. Dia ada klip bolak-balik, bisa jadi, ada klip di sini bisa jadi center topi. Ini ya bisa diputar begini, diputar gini. Kalau diputar ke belakang, dia bisa jadi center bahu. Bisa menggunakan 3 buah tipe baterai. Ya. Waktu beli kan gue nggak dikasih baterai tuh. Nah, akhirnya gue beli baterai yang bisa ngecas di baterainya. Nih. Jadi no worry lah ya. Nah, kalau kita cobain pakai baterai A, dia bisa nyala. Tuh. Ya kan? Oke. Nah, untuk kleman lumen, dia itu kalau pakai baterai 14500 700 lumen. Itu di mana tuh sudah oke banget ya. Kalau di tempat gelap tuh udah oke banget. Nih, gue balikin dulu. Nah, dan Nikron ini kan di belakang ada magnet. Di produsen Nikron ini kalau bikin senter ya, dia lebih ke arah engineering sebenarnya. Kalau gue lihat material kuat ini sudah sering jatuh. Tapi kalau untuk EDC, dia juga udah oke nih memikirkan ke sana. Sama untuk camping hiking ini udah oke. Ya kan? Nah, pada saat misalnya kita ini ya teman-teman, misalnya kita masukin ke dalam sini nih. Gue tadi ada yang gue lupa jelasin, ya. Nah, kita mau ngarahin kemana cepat, tuh, atas bawahnya cepat, nggak yang kayak pakai karet ya susah puter-puter, ya. Jadi ini enak, oke banget, ya. Nah, lalu kita muterin dia punya kepalanya pun bisa menggunakan 1 buah tangan nih. Tuh, simple. Ya. Oke. Nah, karakter dia sebenarnya kalau kita lihat dari headnya tuh dia ada sorot sedikit. Nah, kalau teman-teman mau yang ada lampu merahnya dan bisa ngelock, teman-teman boleh ke B74T ini. Dia ada lampu merahnya tuh. Ya kan? Nah, cuman ini karakternya dia nyebar. Bisa lihat tuh. Ya kan, ini bisa di lock. Jadi pada dasarnya sama persis lah ya teman-teman. Nah, kalau mau nonton reviewnya bisa cari di video gue ya. Nah, jadi menurut gue itu ya inilah center EDC terbaik versi Apstumi gue ya. Dari sekian ratus center yang gue punya, ini paling gue sering taruh di mobil ketika gue mau bersihin mobil, ketika gue ada urgent turun mau apa, ini yang paling sering gue pakai. Ya. Nah, sekarang kita akan timbang ya berapa beratnya. Gue dulu juga pernah mengatakan kalau untuk senter kepala jangan yang baterai-baterai gede-gede. Karena apa? Kepalanya pegel, berat. Nih.
17 gram. Apalagi kalau pakai helm safety, pakai senter yang berat-berat di headlamp, helmnya cenderung mendorong kepala kita ke bawah, kurang nyaman. Oke. Nah, sekilas cerita dulu mengenai senter Nikon B74E ya. Dulu pertama kali gua kenal senter merek-merek bagus tuh OLED. Gua sempat beli OLED yang headlamp untuk sesuai kebutuhan gua. Nah, habis itu kan gua nggak beli-beli lagi senter, beli yang biasa lah. Suatu saat gua tiba-tiba lihat ini Nikon, gua iseng beli. Ternyata memang oke banget. Ya. Nah, sekarang kita akan timbang ya, berapa berat dari talinya sendiri. Berat talinya, kalau ditaruh center, beratnya jadi segini nih teman-teman. Masih oke lah ya di kepala. Ya, jadi sekarang udah tahu ya, sebenarnya nih, center favorit gua yang sering gua gunakan itu adalah Nikon B74E. Nah, jadi udah tahu ya. Nah, teman-teman kalau punya pendapat suka center apa yang gue punya, silahkan tulis di komentar. Cuma setahu gue nih, kalau Lumintop Tool A ini banyak yang punya juga nih buat EDC ya. Memang mantap ini Lumintop Tool AA 2.0 tuh banyak yang punya juga. Sama Jetbeam J1 EK juga rekomendasi ya teman-teman ya. Nah, oh ya, satu hal lagi yang gue suka dari Nikon B74 ini, dia cuma punya dua mode, low sama high ya. Itu gue suka center yang modenya tuh dua, karena pakainya simple, low langsung high atau turbo ya teman-teman. Nah, dari ketiga buah center gue ini, Nikon B74T, Nikon B74E, sama S-Beam H16, ini tiga center ini bisa dijadiin headlamp ya. Cuman yang S-Beam H16 ini kalau nggak salah tuh harganya lumayan tuh, 600 ribuan ya. Oke, sama dia bisa pakai baterai A juga. Nah, baik teman, tinggal ditunggu saat malam harinya kita akan lihat bagaimana cara yang dihasilkan dari center favorit gua, yaitu Nikon B74E ya. Thank you, ditunggu pas malam harinya. Oh ya teman-teman, sorry tadi lupa, maklum ya, sering lupa. Nah, sebelum lanjut ke malam harinya, kita akan lihat ya berapa diameter ukuran dari center Nikon B74E. Pertama, gua akan ukur dulu headnya. Headnya 21,4 milimeter. Lalu diameter bodinya tuh, bisa lihat ya, diameter body. Sekarang gua akan ukur panjang ketika dia dilipat dulu jadi letter L. Oke, nih ya. Nah, sekarang gua akan buka dia, kita lihat berapa panjang total keseluruhan. Kalau misalnya nggak cukup gua punya kaliper, ya sudah lah ya, mohon dimaklumin. Tuh. Ya, udah lihat ya. Jadi sudah tahu ya ada dimensi-dimensinya ya teman-teman. Thank you. Nah, ini gue akan cobain center Nikon B74E gue ya. Nah, ini low-nya. Jadi dia cuman sekitar ini ya, 2 mode. Jarak gue dari sini ke sana kurang lebih 15 meter ya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat. Oke, sekarang gue akan ke mode high-nya. Nah, ini mode high-nya nih, mantap juga ya. Tuh. Oke. Mode high-nya. Kalau kita naikin ke atas, tuh. Jadi dia ada kayak sedikit sorotnya ya. Kita turunin, oke. Thank you. Nah teman, gue akan cobain center Nikon B74E gue ya. Nah begini nih ya gambarannya. Ini modenya di maksimum level ya. Kalau gue coba turunin, nah dia seperti ini. Jarak gue dari sini ke sana kurang lebih 60-an meter lah. Oke. Mantep ya. Untuk indoor nih mantep banget. Thank you. Gelap, siapa takut.